Malam itu, kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Wilis. Di antara pepohonan pinus yang menjulang, berdiri sebuah padepokan tua yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya sederhana, berdinding kayu, dengan atap rumbia yang sebagian bolong dimakan usia. Dari dalam, samar terdengar lantunan doa dan bisikan mantra yang bergema di antara suara jangkrik. Arga bersama 6 rekannya sengaja memilih tempat itu untuk melaksanakan tirakat. Mereka adalah sekumpulan mahasiswa yang sejak lama terobsesi dengan dunia batin. Bagi mereka, semedi dan olah rasa dianggap sebagai jalan menuju pengetahuan sejati. Selama 40 hari penuh, mereka menjalani ritual yang keras. Berpuasa mutih, hanya memakan singkong rebus, hingga berhari-hari sekadar minum air putih. Hari-hari awal berjalan tenang. Mereka duduk bersila di ruang utama padepokan, menutup mata, dan berusaha melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia luar. Malam-malam mereka dipenuhi mantra kuno yang dibisikkan berulang-ulang hingga lidah kering dan dada terasa hampa. Tetapi memasuki minggu ketiga, hawa ganjil mulai terasa. Arga sering mendengar suara gamelan dari kejauhan, padahal di sekitar lereng itu tidak ada perkampungan. Suara itu datang hanya di tengah malam, pelan seperti tiupan angin, lalu semakin keras hingga seperti dimainkan tepat di belakang telinganya. Ketika ia membuka mata, Anya adate maram lampu minyakyong empire padam. Rekannya, Bagas, mengaku melihat bayangan tinggi menjulang di tepi hutan, seolah ada sosok raksasa mengintip mereka dari balik pepohonan. Sementara itu, Seno beberapa kali terbangun dengan tubuh gemetar, yakin ada seseorang duduk di sampingnya meski tak seorang pun berada di sana. Ritual semakin berat menjelang akhir. Pada 7 hari terakhir, mereka hanya diizinkan minum air putih. Tubuh kurus, wajah pucat, dan mata cekung membuat mereka tampak seperti arwah gentayangan. Namun mereka bertahan, yakin bahwa penderitaan itu akan berbuah pencerahan. Malam ke-40, badai mengguncang lereng gunung. Hujan deras menghantam atap rumbia, angin meraung seperti suara binatang lapar. Mereka duduk melingkar, menggenggam tangan, memejamkan mata. Arga merasakan dadanya berdebar tak terkendali. Ada bisikan asing menyusup ke telinganya, bukan dari teman-temannya, melainkan dari kegelapan. Kata-kata yang tidak ia pahami, bahasa asing yang memaksa masuk ke dalam pikirannya. Ketika fajar tiba, mereka semua tampak goyah. Beberapa saling bertengkar, merasa ada yang salah dengan jalannya ritual. Arga hanya diam, menyimpan perasaan aneh yang menekan dadanya. Ia tahu ada sesuatu te la terbuka malamitu, sesuatu seharusnya tidak mereka ganggu. Dengan tubuh lelah, mereka sepakat menghentikan tirakat. Hari itu juga, mereka mengemasi barang-barang seadanya, meninggalkan padepokan yang kini terasa lebih menyeramkan daripada menenangkan. Kabut pagi begitu pekat hingga matahari nyaris tak terlihat. Arga bersama 2 rekannya, Bagas dan Seno, berjalan turun menuju jalan raya. Mereka berniat kembali ke rumah masing-masing, menempuh perjalanan panjang dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Tu bu mereka rapu, kaki jemtar, tes tapis se manga un tuk pulant mandoron lanka. Mange l'entanga malam, mereka tiba di sebuah terminal kesil di daerah Ganjuk. Terminal itu sepi, hanya beberapa warung yang masih buka dengan lampu redup. Udara malam menusuk tulang, membuat mereka mengeratkan jaket lusuh. Di pojok terminal, sebuah bus tua tampak menunggu, catnya kusam namun lampu depannya menyala terang. Tanpa curiga, mereka naik. Di dalam, hanya ada segelintir penumpang, wajah-wajah asing yang duduk membisu. Bau lembab menusuk hidung, seperti karung basah yang lama tidak dijemur. Namun kelelahan membuat mereka tak peduli. Bagas segera tertidur di bangku depan, Seno menutup mata sambil menggenggam ransel, sedangkan Arga memasang earphone kecil mendengarkan musik usang dari pemutar MP3. Bus mulai berjalan perlahan, berputar di dalam area terminal. Tidak kunjung keluar menuju jalan raya, hanya berputar-putar seperti kebingungan mencari arah.
Arga membuka mata, jantungnya berdebar. Penumpang lain duduk kaku, menatap kosong ke arah jendela gelap. Sopir di depan tidak terlihat jelas, hanya siluet tubuh kaku di balik kaca. Waktu berlalu. Arga memejamkan mata lagi, mencoba mengabaikan keganjilan itu. Inga y a terbangin au lait en taquant mon dadak. Bus berhenti dengan keras, membuat tubuhnya terhuyung. Ia melihat sekeliling. Penumpang lain sudah menghilang. Hanya dirinya, Bagas, dan Seno yang tersisa. Ruang bus gelap, penuh debu dan sampah berserakan. Bau karat menusuk hidung. Dengan panik ia membangunkan teman-temannya. Mereka menoleh keluar jendela, terkejut melihat pemandangan. Bus itu tidak lagi berada di terminal, melainkan di tengah lapangan luas yang dipenuhi semak belukar. Pintu bus terbuka dengan suara berderit panjang. Ketiganya turun terburu-buru. Di luar, bulan tertutup awan, menyisakan cahaya redup yang membuat bus itu tampak jelas. Bangkai tua, ket terkelupas, kaca pecah, dan ban kempes. Mesin mati, padahal tadi mereka merasakan bus itu berjalan. Arga je me tard. Tangannya merogoh saku jaket, menemukan selembar kertas kusam. Selebaran promosi perusahaan bus dengan tanggal tertera, 1992. Ia terhuyung mundur, merasa udara dingin menekan dadanya. Bagas dan Seno menatapnya dengan wajah pucat, tak mampu berkata apapun. Di kejauhan, terdengar suara adzan subuh dari sebuah masjid kecil, samar namun nyata. Pertanda malam empire berakir, tetapi baji mereka, sebua peintu que dalam dunia l'un la terbuka. Dan Arga tahu, perjalanan pulang mereka baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Fajar mulai menyingkap kabut, namun hawa mencekam tidak juga hilang. Arga, Bagas, dan Seno berjalan gontai menjauhi lapangan tempat bus mangkrak itu berada. Jalan setapak dipenuhi embun, rerumputan basah menyapu celana mereka. Nafas masih tersengal, seolah paru-paru dipenuhi udara dingin bercampur karat. Mereka tiba di sebuah warung kecil yang sudah buka lebih awal. Seorang lelaki tua duduk di kursi bambu, menatap mereka dengan mata heran. Arga mencoba menenangkan diri, membeli segelas teh panas. Namun saat merogoh kantong, ia kembali menemukan selebaran usang bertanggal 1992, kini lusuh berlipat ganda. Bagas bersumpah ia melihat selebaran itu bergerak sendiri di meja, seakan mencoba melompat ke lantai. Lelaki tu milik warung Anya Manglan. Katanya, lapangan itu dulunya terminal bayangan yang sudah mati sejak puluhan tahun lalu. Bus-bus di sana sudah tak beroperasi. Namun ia menambahkan, ada banyak orang yang mengaku pernah naik bus dari terminal itu, hanya untuk berakhir di bangkai kendaraan yang sama. Sebagian tak pernah kembali. Arga merinding mendengarnya. Ia tahu, pengalaman semalam bukan ilusi. Ada sesuatu yang mengikuti mereka sejak tirakat. Sesuatu yang membuka jalan ke dunia bus hantu itu. Setelah membayar, mereka menumpang bus lain di pinggir jalan raya. Kali ini bus benar-benar nyata. Sopirnya bercakap, kondektur memungut ongkos, penumpang tertawa kecil. Namun rasa aman itu hanya sementara. Sepanjang perjalanan, Arga merasa selalu ada tatapan dari kursi belakang. Saat menoleh, ia hanya menemukan bangku kosong. Tapi bayangan samar terlihat jelas di jendela, sosok tinggi dengan kepala hampir menyentuh atap bus. Seno mulai gelisah, mengeluh melihat kilatan wajah-wajah asing di kaca spion. Bagas menggigil meski udara siang terik. Mereka saling berdiam, tidak ingin memperburuk ketakutan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di rumah masing-masing. Arga mengira semuanya akan berakhir begitu saja. Namun malam pertama di rumah, ia terbangun oleh suara berat mengetuk jendela. Saat membuka mata, ia melihat seseorang berdiri di luar, sosok penumpang yang ia lihat di bus hantu. Wajah pucat, mata kosong, mengetuk kaca dengan jari-jari panjang. Arga berteriak,
namun suara tercekat di tenggorokan. Ia menutup mata rapat-rapat, berharap itu hanya mimpi. Ketika membuka lagi, jendela kosong, hanya embun yang menempel seperti bekas telapak tangan. Hari-hari berikutnya dipenuhi gangguan. Bayangan tinggi muncul di lorong kampus ketika ia berkuliah. Bau karat dan solar tercium di kamar tidur setiap malam. Kadang terdengar derit pintu bus dari kejauhan, meski rumahnya jauh dari terminal. Sementara itu, Bagas menceritakan pengalaman lain. Ia bermalam di sebuah hotel murah saat perjalanan singkat, dan di tengah malam, ia terbangun oleh suara benda menghantam kayu. Saat menoleh, ia melihat seorang pria parubaya di ranjang sebelah, tidak dikenalinya, membenturkan kepala kedipan berkali-kali. Tubuhnya kaku, kepalanya berdarah, tetapi wajahnya tersenyum. Bagas kabur ketakutan, meninggalkan kamar begitu saja. Seno pun tak luput. Ia mengaku sering melihat sosok asing di pusat perbelanjaan. Makhluk tinggi yang berdiri di depan outlet, menyentuh kepala setiap orang yang lewat. Setiap kali ia mencoba mendekat, makhluk itu lenyap, hanya untuk muncul lagi di depan toko lain. Seminggu setelahnya, Seno nyaris celaka ketika motornya oleng di dekat sebuah batu keramat. Ia bersumpah melihat sepasang manusia berpakaian adat berdiri di samping batu, melambai padanya. Arga mendengar kabar itu dengan hati berat. Ia tahu satu persatu temannya mulai terjerat. Ritual di lereng gunung bukan sekadar permainan batin, melainkan kunci yang membuka pintu gaib. Pintu itu kini tidak mau tertutup. Malam berikutnya, Arga bermimpi berada di dalam bus lagi. Lampu padam, kursi penuh penumpang pucat yang duduk diam. Udara dingin menusuk tulang, suara mesin menggeram. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terpaku di kursi. Di depan, sopir perlahan menoleh. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya rongga hitam dalam. Arga terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar. Namun di telinganya masih terdengar suara mesin bus yang terus berdengung. Ketakutan mengubah hidupnya. Ia jarang keluar rumah, menolak ajakan teman, bahkan kuliah terbengkalai. Orang tuanya khawatir melihat anaknya linglung, sering menatap kosong keluar jendela. Tetapi Arga tidak bisa menjelaskan bagaimana ia akan menceritakan bahwa dirinya sedang dihantui bus yang seharusnya sudah mati sejak puluhan tahun lalu. Bagas akhirnya menghubungi Arga. Mereka sepakat bertemu kembali, juga dengan Seno, untuk membicarakan semua kejadian. Mereka yakin hanya dengan berkumpul, mungkin bisa mencari jalan keluar. Di sebuah rumah sederhana, ketiganya duduk melingkar. Wajah pucat, mata sayu, tubuh lelah. Mereka bercerita satu persatu, menumpahkan beban yang dipikul sejak tirakat. Di antara obrolan itu, lampu tiba-tiba meredup. Bau solar dan karat memenuhi ruangan. Dari luar, terdengar derit pintu bus terbuka. Ketiganya saling menatap. Tidak ada yang berani bergerak. Suara langkah berat masuk ke halaman rumah. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Arga menahan napas. Seno bergetar hebat. Bagas menutup wajah dengan kedua tangan. Ketika peinture Berderie Pelan, Mereka Tahu, Apapayang datang malam itu bukan la tamu biasa. Malam itu, pintu rumah Arga terbuka perlahan. Udara dingin menyeruak, membawa aroma solar bus yang menusuk. Bagas menahan napas di balik telapak tangan. Seno membeku dengan wajah pucat pasi, sedangkan Arga merasakan seluruh tubuhnya lemas, seakan darah berhenti mengalir. Dari cela peinture, Mancubayangan tinggi menjulant. Sosok itu melangkah masuk. Kepalanya hampir menyentuh plafon. Tubuhnya pucat seperti lilin, matanya kosong hitam, dan setiap gerakan menimbulkan suara berderit seperti engsel karatan. Mereka bertiga tak sanggup bergerak. Sosok itu berhenti di tengah ruangan, menatap mereka bergantian. Suara lirih seperti mesin bus yang meraung pelan terdengar dari dalam dadanya. Arga merasa telinganya berdengung, seakan ia sedang duduk kembali di bangku bus hantu. Seno berusaha berdiri,
tetapi lututnya gemetar hebat. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Bagas, mengangkat tangan panjangnya, dan menunjuk lurus ke dada. Bagas langsung jatuh terjerembab, wajahnya pucat tanpa warna. Ketika Arga berusaha menyeret temannya, sosok itu lenyap tiba-tiba. Bau solar menguap, suara mesin menghilang, pintu rumah kembali tertutup dengan keras. Bagas terengah, tubuhnya dingin, keringat menetes deras. Mereka sadar malam itu hanyalah awal. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Arga mulai melihat bus tua itu di tempat-tempat mustahil. Terpantul di jendela kaca toko, tergambar samar di permukaan air got, bahkan muncul di mimpinya setiap malam. Bus itu selalu penuh penumpang pucat yang menatap kosong, sementara sopir tanpa mata menoleh ke arahnya. Bagas semakin rapuh. Yamangaku setiap kali menutup mata, Kepalanya diontam bunyi dans tu m'embaisis, seperti pukul palu baja. Seno pun tak luput. Ia melihat sosok wanita berambut dikepang dengan wajah kerucut, berdiri di depan outlet pusat perbelanjaan, memanggilnya dengan tangan kurus panjang. Ia nyaris pingsan sebelum ditolong satpam. Arga tidak sanggup lagi menanggung teror itu sendirian. Ia mencari bantuan seorang tetua desa yang dikenal paham ilmu gaib. Malam Jumat, ia membawa Bagas dan Seno menemui tetua itu. Rumahnya sederhana, dipenuhi bau dupa dan kitab-kitab lusuh. Tetua mendengarkan cerita mereka dengan wajah tegang, lalu berkata lirih, pintu yang mereka buka di lereng gunung tidak bisa ditutup begitu saja. Ritual mereka telah memanggil arwah-arwah terjebak, termasuk penumpang bus yang meninggal puluhan tahun lalu dalam kecelakaan misterius. Arga mendengar jantungnya berdetak kencang. Jadi benar, bus hantu itu bukan sekadar bayangan, melainkan penjara roh yang terus mencari penumpang baru. Tetua itu memberikan sesajen kecil, nasi putih, kemenyan, dan bunga. Katanya, mereka harus meletakkannya di tempat bus mangkrak itu berada, sebelum fajar, tanpa menoleh ke belakang. Jika berhasil, mungkin pintu bisa menyempit, walau tidak sepenuhnya tertutup. Tanpa pilihan lain, mereka bertiga berangkat malam itu juga. Jalan menuju terminal tua sunyi, kabut menggantung rendah. Lampu jalan padam, Anya bulan reduyang menerangi. Sesampainya di lapangan, mereka melihat bus bangkai itu masih berdiri, ket kusam, kaca pecah, pintu terbuka lebar. Dengan tangan gemetar, Arga meletakkan sesajen di bawah pintu bus. Bau kemenyan bercampur dengan aroma karat, menyesakkan dada. Bagas berdoa lirih, Seno menutup mata erat-erat. Namun tiba-tiba, suara mesin meraung. Bus tua itu bergetar, lampu depannya menyala menyilaukan. Dari dalam, penumpang-penumpang pucat bermunculan, wajah kosong menatap mereka. Sopir tanpa mata duduk tegak di kursi depan, tangannya menggerakkan setir bus yang seharusnya sudah mati. Arga menjerit, menarik tangan kedua temannya. Mereka berlari sekuat tenaga, namun jalan terasa memanjang tak berujung. Suara derit pintu bus mengiringi, langkah-langkah berat terdengar mengejar. Sesajen terlempar, bunga berhamburan, nasi tercecer. Ketika fajar hampir tiba, mereka terjatuh di pinggir jalan raya, napas terengah, tubuh kotor berdebu. Menoleh ke belakang, lapangan kosong, bus hantu lenyap. Hanya kabut tipis yang tersisa. Sekilas, mereka merasa selamat. Namun Arga sadar, beban belum selesai. Di sakunya, selebaran usang masih ada, kini jumlahnya bertambah banyak. Setiap kertas bertuliskan tanggal berbeda. 1992, 1995, 1998, 2001. Seolah bus itu tidak akan pernah berhenti mencari. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang. Bagas ditemukan tewas di kamar kos, wajah pucat, mata melotot kosong, seakan menatap sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Tidak ada luka, hanya aroma solar yang kuat di ruangan. Seno menghilang. Orang tuanya mengatakan ia pergi tanpa pamit,
meninggalkan rumah dengan motor tua. Hingga kini, tidak pernah kembali. Ada desas-desus warga melihat seorang pemuda mirip dirinya duduk sendirian di dalam bus tua di terminal Bayangan, tetapi ketika didekati, bus itu menghilang. Arga sendiri hidup dengan ketakutan. Setiap malam, ia mendengar suara mesin bus mendengung dari kejauhan. Kadang ia melihat kilatan lampu depan menyinari jendela rumah. Ia tahu suatu saat, bus itu akan datang menjemputnya. Pintu sudah terbuka, dan ia hanyalah penumpang berikutnya. Cerita itu menyebar di kampungnya, menjadi semacam bisikan urban legend. Orang-orang memperingatkan agar tidak mendekati terminal tua, apalagi di tengah malam. Mereka percaya ada bus hantu yang berkeliling mencari penumpang. Bus yang tidak pernah benar-benar berhenti, kecuali untuk membawa jiwa-jiwa baru ke dalam perjalanannya yang abadi. Dan di antara semua cerita itu, hanya Arga yang tahu kebenaran. Pintu yang telah mereka buka di lereng gunung tidak akan pernah tertutup lagi. Selama masih ada orang yang melihat bus itu, selama masih ada rasa ingin tahu, penumpang baru akan selalu ada. Yaidub dalam ketakutan, menunggu giliran. Setiap suara mesin yang melintas di kejauhan membuatnya bergidik. Setiap lampu bus yang lewat di jalan raya membuatnya ingin menutup mata. Namun ia tahu, cepat atau lambat, bus hantu itu akan berhenti tepat di depannya, pintu berderi terbuka, dan sopir tanpa mata menoleh menjemput. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada doa, tidak ada sesajen, tidak ada tirakat yang bisa menyelamatkannya. Hanya ada kursi kosong di dalam bus, menunggu tubuhnya duduk diam bersama penumpang lain, dalam perjalanan tanpa akhir.